Pada tanggal 29 September tahun 2015, saham sebuah perusahaan hiburan di Jepang anjlok hanya dalam hitungan jam. Namun anehnya hal itu terjadi bukan karena skandal atau kebangkrutan, melainkan karena satu kalimat singkat dari pria bernama Fukuyama Masaharu. Lantas bagaimanakah sebuah ucapan bisa mengguncang pasar saham sebesar itu? Fukuyama Masaharu lahir di Nagasaki pada tanggal 6 Februari tahun 1969. Ia tumbuh sebagai anak dari seorang hibakusha, sebutan bagi para penyintas bom atom yang terjadi akibat Perang Dunia Kedua seperempat abad lalu. Tidak ada yang istimewa dari masa kecil Fukuyama. Ia hanya dikenal sebagai anak yang aktif dan gemar berulah. Orang-orang kerap memanggil Fukuyama dengan sebutan Masha, julukan dari sang ayah yang kala itu kesulitan melafalkan nama asli anaknya akibat masalah gigi. Tak ada yang menyangka panggilan itu terus melekat pada diri Fukuyama di sepanjang karirnya kelak. Setelah lulus sekolah menengah atas, Fukuyama sempat bekerja sebagai pegawai kantoran biasa di Nagasaki. Namun rasa jenuh pada lingkungan kota kecil yang serba terbatas membuatnya tak betah bertahan di sana. Hanya dalam hitungan bulan, Fukuyama memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan nekat merantau ke Tokyo. Di ibu kota ia mencoba peruntungan dengan mengikuti audisi pencarian bakat yang diselenggarakan oleh agensi Amuse dan berhasil lolos. Wajah serta aura dingin yang ia miliki menarik perhatian para juri hingga Fukuyama dinyatakan lolos dan sempat mendapatkan peran di sebuah film. Peran film itu memberinya pijakan awal di dunia hiburan. Namun akting bukanlah tujuan utamanya merantau ke Tokyo. Sejak awal, Fukuyama memang ingin meniti karir di dunia musik. Melihat keinginan Fukuyama yang begitu besar, pihak agensi pun akhirnya memberinya kesempatan untuk tampil di panggung live pertamanya di Shinjuku pada Agustus tahun 1989. Sayangnya kenyataan tak seindah harapan. Penampilan live pertamanya saat itu nyaris tak dihadiri oleh siapapun. Namun meski begitu, Fukuyama tak mau menyerah begitu saja. 1 tahun kemudian, ia merilis debut singlenya. Dan benar saja, lagu Fukuyama sama sekali tak memberi kesan berarti di pasaran. Namun kegagalan demi kegagalan tersebut tak menghentikan langkah Fukuyama untuk terus meracik materi lagu. Hingga akhirnya ia merilis album debut bertajuk Message. Titik balik karirnya baru datang dari arah tak terduga, ketika salah satu track dari album tersebut terpilih menjadi musik iklan televisi Victor. Dari situ nama Fukuyama mulai dikenal. Posisi Fukuyama di panggung hiburan kian kokoh ketika ia menjadi penyiar di acara radio All Night Nippon pada tahun 1992. Konsistensinya menyapa para pendengar setiap minggu, lambat laun membentuk karakter unik yang jarang dimiliki oleh musisi lain di masa itu. Baru kali ini seorang penyanyi dan penyiar radio terasa dekat dengan pendengarnya. Di tahun yang sama, Fukuyama juga merilis single yang berjudul Good Night. Single tersebut sukses menembus 10 besar tangga lagu setelah terpilih menjadi lagu soundtrack serial drama populer Ai wa Doda. 1 tahun berselang, nama Fukuyama semakin melesat menjadi bintang papan atas lewat drama legendaris Hitotsu Yane no Shita. Keberhasilan ini mengantarkannya tampil untuk pertama kali di panggung megah Kohaku Utagasen sekaligus meraih predikat ikon busana best Japanese. Momentum emas ini terus berlanjut. Kesuksesan album bertajuk Calling dan single berjudul It's Only Love yang menembus penjualan lebih dari 1 juta kopi makin mengukuhkan posisinya di puncak industri hiburan.
Seiring dengan popularitasnya yang melambung tinggi, Fukuyama bertolak ke prefektur Tottori pada tahun 1994 untuk berkolaborasi dalam sesi pemotretan bersama maestro fotografi Ueda Shoji. Sesi foto ini tak hanya melahirkan foto ikonik yang menjadi sampul single berjudul Hello di tahun 1995, tetapi juga mengawali persahabatan mendalam lintas generasi di antara keduanya. Dari Ueda, Fukuyama belajar untuk selalu menjaga kecintaannya dalam berkarya, bahwa pekerjaan terbaik lahir bukan karena paksaan atau rutinitas, melainkan dari rasa cinta murni terhadap apa yang ia kerjakan. Pemikiran itulah yang memicu keputusan besarnya. Tepat di puncak popularitasnya, pada tahun 1996, Fukuyama secara mengejutkan memilih untuk mundur sejenak dari panggung hiburan. Keputusan besarnya untuk berhenti sejenak pada tahun 96 itu dipicu oleh beban yang kian menghimpitnya. Fukuyama mulai merasa lelah, merangkap sebagai penyanyi sekaligus aktor, hingga ia merasa perlu mengambil jeda demi merenungkan arah karirnya. Selama masa hiatus tersebut, Fukuyama benar-benar menghentikan seluruh aktivitas keartisannya dan hanya mempertahankan siaran radio sebagai satu-satunya ruang untuk tetap menyapa penggemar. Ia memilih menghabiskan waktunya dengan berkeliling ke berbagai daerah di dalam maupun luar negeri, terlibat dalam kegiatan sosial, serta mengasah bakat fotografinya. Meski sudah jarang terlihat di layar kaca, Fukuyama tetap eksis lewat wawancara radio serta majalah. Hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan Fukuyama telah siap untuk kembali. Tepat di tahun 1998, ia merilis single berjudul Heart You yang langsung bertengger di posisi ketiga tangga lagu Oricon yang kemudian dilanjutkan dengan konser tahunan sebagai wujud apresiasi Fukuyama kepada para fans setianya. Memasuki era 2000-an, kembalinya Fukuyama ke dunia hiburan bukan lagi sekedar comeback biasa, melainkan titik balik yang melambungkan namanya ke tingkat tertinggi. Lagu berjudul Sakura Zaka meledak dan terjual lebih dari 2 juta kopi. Dilanjutkan dengan perannya sebagai fisikawan di serial drama berjudul Galileo hingga tur konser raksasa yang selalu dipenuhi ratusan ribu penonton. Kini posisi Fukuyama di industri hiburan Jepang seolah menjadi tak tergoyahkan. Di mata publik, Fukuyama adalah sosok yang sempurna. Ia berparas tampan, berbakat, sukses, dan menjadi pria idaman hampir semua wanita Jepang kala itu. Bahkan dalam berbagai survei, nama Fukuyama selalu berada di urutan pertama sebagai sosok suami ideal versi masyarakat Jepang. Namun status tersebut membawa konsekuensi yang berat. Bagi hiburan Jepang, status lajang dari seorang bintang besar merupakan aset paling mahal yang tidak boleh ternoda oleh gosip asmara. Namun di balik panggung yang menuntutnya untuk selalu tampak single, Fukuyama justru telah menyimpan satu rahasia besar selama belasan tahun ini. Ternyata sudah 14 tahun lamanya, Fukuyama telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Kazue Fukishi. Kazue sendiri bukanlah orang asing di industri hiburan Jepang. Ia adalah seorang aktris dan model ternama di Jepang yang mengawali karirnya sejak remaja dan sekaligus merupakan putri dari mantan pemain baseball profesional. Pertemuan pertama mereka terjadi pada tahun 2001 silam dalam sebuah sesi pemotretan majalah fashion populer An-An. Saat itu Kazue yang baru berusia 18 tahun dipotret khusus untuk merayakan kelulusan SMA-nya.
Menariknya, pihak majalah menunjuk Fukuyama yang memang dikenal punya minat besar pada dunia fotografi sebagai fotografer utama dalam proyek tersebut. Dari balik lensa kamera itulah interaksi keduanya bermulai. Fukuyama mengarahkan Kazue sepanjang sesi pemotretan untuk menghasilkan tangkapan foto terbaik. Di titik itulah Fukuyama mulai tertarik dan tanpa ragu menunjukkannya kepada Kazue. Secara perlahan keduanya mulai dekat secara personal hingga perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun status Fukuyama sebagai mega bintang membuat hubungan ini harus dijalankan dengan aturan yang ketat. Selama bertahun-tahun mereka hampir tak pernah berkencan di tempat umum seperti restoran atau bioskop layaknya pasangan normal pada umumnya. Seluruh aktivitas pertemuan keduanya selalu terjadi di dalam apartemen pribadi Fukuyama secara sembunyi-sembunyi. Saat itu Kazue bahkan harus menyamar dengan memakai topi dan kacamata hitam setiap kali mendatangi rumah sang kekasih demi menghindari wartawan. Hubungan seperti itu tak terasa berjalan selama 14 tahun lamanya. Pihak manajemen Fukuyama di agensi Amuse sebenarnya sudah mengetahui hubungan rahasia ini. Sadar akan dampak finansial yang sangat besar jika kabar ini bocor di waktu yang salah, agensi memilih pasang badan dan ikut menjaga rahasia tersebut rapat-rapat selama bertahun-tahun. Hingga di tahun 2015, Fukuyama pun akhirnya mantap untuk menikahi Kazue. Sebelum mengambil keputusan besar itu, Fukuyama sebenarnya berada di persimpangan jalan yang berat. Ia tahu bahwa mengumumkan pernikahannya sama saja dengan menghancurkan nilai komersial dirinya di mata publik serta para investor. Namun di sisi lain ia juga tak bisa terus-menerus menyembunyikan Kazue tanpa kepastian apapun. Pertimbangan matang itulah yang akhirnya mendorong Fukuyama mendatangi manajemen agensinya. Ia menyampaikan keputusan finalnya untuk menikah, namun tetap menyerahkan kendali teknis dan waktu pengumuman kepada agensi demi menjaga stabilitas bisnis perusahaan. Disinilah pihak agensi mulai merancang strategi pengumuman dengan sangat hati-hati. Pihak agensi sadar berita ini akan memicu kepanikan di bursa saham. Karena itu mereka sengaja menahan pengumuman pernikahan tersebut dan baru melepasnya ke publik persis ketika perdagangan saham hari itu resmi berakhir. Setelah rencana sudah matang, di tanggal 28 September tahun 2015 atau tepat di hari ulang tahun Kazue, Fukuyama mengumumkan pernikahan mereka. Namun tak disangka, rencana matang itu berujung dengan kekacauan. Keesokan harinya, begitu bursa perdagangan tanggal 29 September dibuka, para investor langsung melakukan aksi jual secara masif. Harga saham Amuse merosot tajam hingga anjlok lebih dari 9% hanya dalam jangka waktu 1 hari. Kondisi tersebut merupakan penurunan harian terparah yang pernah dialami oleh perusahaan dalam kurun waktu puluhan tahun. Nilai perusahaan tergerus hingga 4,1 miliar yen hanya dalam hitungan jam. Angka yang sangat fantastis ini menjadi bukti nyata bahwa status lajang seorang Fukuyama Masaharu bukan cuma soal citra diri, melainkan aset finansial bernilai tinggi yang harganya langsung jatuh begitu ia memutuskan untuk menikah. Dampak pengumuman itu rupanya tak cuma berhenti di bursa saham, tetapi juga mengguncang kehidupan sosial di Jepang. Di berbagai kota, para fans wanita meluapkan kekecewaan mendalam. Banyak dari mereka yang mendadak minta pulang lebih awal dari kantor, bolos kerja, hingga tak sanggup melakukan aktivitas rumah tangga karena terlalu syok dengan kabar pernikahan Fukuyama.
Bahkan reaksi heboh ini sampai dicatat secara resmi oleh media Jepang lewat istilah Fukuyama Shock dan Masalos. Rasa kecewa yang berubah menjadi kemarahan ini bahkan berdampak langsung pada karir Fukuyama. Serial drama terbaru yang ia bintangi tak lama setelah pernikahannya itu mendapat rating terendah sepanjang sejarah karirnya. Sementara itu, proyek filmnya juga gagal mencapai target box office. Kemarahan ini rupanya merambah ke tindakan pengancaman keluarga mereka. Peristiwa paling mencekam terjadi pada malam tanggal 6 Mei tahun 2016. Saat itu Kazue yang sedang hamil anak pertama baru saja masuk ke dalam apartemennya di Tokyo. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang wanita sudah berdiri di dalam rumahnya. Pelakunya bukan orang asing, melainkan wanita berusia 48 tahun yang bekerja sebagai pengelola gedung apartemen yang ia tinggali selama ini. Dengan memanfaatkan kunci cadangan, wanita itu nekat menyusup masuk hanya untuk melihat ruangan pribadi Fukuyama dan Kazue. Tertangkap basah oleh Kazue, wanita tersebut panik, berteriak minta maaf, lalu kabur melarikan diri. Meski wanita itu akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman, insiden ini meninggalkan trauma mendalam bagi pasangan tersebut. Pasca kejadian itu, Fukuyama mengambil tindakan ekstrim demi melindungi istrinya. Setelah kelahiran anak pertamanya, ia benar-benar menutup rapat kehidupan rumah tangganya. Ia tidak pernah lagi terlihat berfoto bersama sang istri di depan umum, menolak liputan media soal keluarganya, dan tidak pernah menyebut nama istrinya dalam wawancara apapun. Meski benteng privasinya sudah dibangun sangat rapat, rahasia keluarga ini justru sempat bocor lewat ketidaksengajaan dari sang mertua. Di tahun 2018, dalam sebuah siaran radio di Osaka, ayah dari Kazue dengan polos menceritakan bahwa cucunya di Tokyo sudah mulai bisa berlari. Ucapan spontan itu langsung memicu kehebohan media yang menduga pasangan ini sebenarnya telah dikaruniai anak kedua secara diam-diam. Seperti biasa, Fukuyama dan istrinya memilih tetap bungkam tanpa memberikan klarifikasi apapun. Rupanya kerahasiaan yang terlalu ekstrim ini juga sempat memicu kabar miring di dalam rumah tangga mereka. Saat membintangi drama berjudul Sudan Sasen pada tahun 2019, Fukuyama diketahui lebih sering menginap di studio hingga larut malam. Kondisi itu memicu rumor bahwa rumah tangganya dengan Kazue mulai tak harmonis dan dalam proses perceraian. Beberapa media melaporkan bahwa sang istri Kazue merasa terasing karena bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan mereka diperlakukan seperti rahasia besar yang harus disembunyikan dari dunia luar. Isu perceraian itu pun akhirnya menguap begitu saja tanpa ada konfirmasi dari kedua belah pihak. Fukuyama memang terus mempertahankan tembok rapat di sekitar kehidupan rumah tangganya. Satu-satunya momen di mana Fukuyama secara sukarela menceritakan kehidupan pribadinya terjadi pada April tahun 2021. Di acara radionya sendiri, ia menceritakan secara singkat bahwa dirinya saat itu merawat 2 ekor kucing adopsi bernama Ore-chan dan Tora-chan. Pengakuan singkat itu ia sampaikan hanya lewat suara. Media yang sejak awal karirnya memang menjadi ruang paling aman baginya untuk berbicara tanpa harus tampil di depan kamera. Kini bertahun-tahun setelah peristiwa guncangan saham tersebut, publik Jepang perlahan mulai berdamai dan bisa menerima kenyataan. Mereka mulai memisahkan kekaguman terhadap karya musik dan akting Fukuyama dari kehidupan pribadinya. Karir Fukuyama kini telah kembali pulih.
Hal itu terbukti dari kelanjutan serial berjudul Galileo yang sukses besar dan tiket konser-konsernya yang selalu habis terjual. Kerugian miliaran yen di lantai bursa pada tahun 2015 menjadi pelajaran yang sangat mahal demi sebuah kenyamanan hidupnya sekarang. Namun bagi Fukuyama Masaharu, kehilangan nilai saham yang fantastis jauh lebih murah harganya dibanding membiarkan kehidupan pribadinya menjadi konsumsi publik. Sampai hari ini, bagaimana kondisi rumah tangganya yang sebenarnya tetap menjadi rahasia yang tertutup rapat, dan baginya itulah sebuah kemenangan. Bagaimana pendapatmu dengan kisah Fukuyama ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.